Baik, ya sekarang kita akan membahas modul finansial ya. Modul finansial ini secara umum terbagi menjadi dua modul besar ya, submodul besar yaitu financial accounting dan controlling ya. Nanti kita bahas satu-satu ya, apa itu financial accounting dan controlling dan apa perbedaannya. Modul finansial ini ya, atau modul accounting ini adalah salah satu modul wajib ya dalam implementasi ERP ya. Karena ERP intinya kan mencatat sistem yang terintegrasikan untuk mencatat semua aliran informasi di dalam perusahaan, khususnya terkait transaksi keuangan ya, sehingga perusahaan itu bisa memiliki sudut pandang ataupun cara pandang yang komprehensif ya tentang kondisi kesehatan perusahaan ya, dan sementara kesehatan perusahaan itu kan dilihat itu dari kesehatan keuangan gitu. Nah, sehingga semua modul itu bermuara kepada modul finansial ya, terus khususnya financial accounting ya. Jadi baik itu modul logistik ataupun modul human capital ya, itu bermuara ke accounting ya. Sebelumnya kita sudah membahas modul logistik ya, terutama material management, production, planning ya, kemudian sales and distribution ya. Nah, kalau modul logistik itu ya tidak setiap perusahaan, artinya sesuai dengan kebutuhan ya. Ada perusahaan yang dia tidak mengimplementasikan yang modul logistik ya, tetapi hanya mengimplementasikan modul accounting ya. Kemudian semua aplikasi itu diintegrasikan ke dalam modul accounting ya. Nah, sehingga memang modul accounting ini adalah modul wajib ya dalam implementasi ERP. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan pengenalan SAP ERP Financial Accounting. Tujuan dari finansial ya adalah untuk mengumpulkan semua transaksi keuangannya, sehingga menjadi dasar ya buat perusahaan dalam menyusun laporan keuangan ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa dari laporan keuangan tersebut ya, kita bisa menilai ya kondisi perusahaan, apakah perusahaan tersebut menguntungkan, ya, sehat, berkembang, ya, atau sebaliknya. Nah, untuk modul financial accounting ya, atau kita singkat dengan FI ya di sini, secara umum ya laporannya itu ditujukan untuk pihak eksternal ya. Jadi pihak eksternal itu misalnya apakah regulator ya, pemerintah ya. Jadi ketika misalnya sebuah perusahaan itu sudah listing ya atau masuk di bursa, jadi perusahaan terbuka, dia wajib kan menyampaikan laporan keuangannya. Nah, salah satu tujuan dari modul FI ini adalah tadi menampilkan laporan keuangan untuk pihak eksternal tadi kan, seperti laporan-laporan diantaranya yang standarnya itu adalah balance sheet ya. Balance sheet ini neraca ya. Income statement atau suka disebut juga profit and loss atau laporan rugi laba ya. Kemudian statement of cash flow ya, atau arus kas ya. Nah, ini adalah laporan-laporan wajib yang harus diberikan ya ke eksternal ya. Tadi eksternal itu bisa regulator, pemerintah, ataukah publik ya. Ketika perusahaan itu sudah masuk ke bursa ya. Kenapa pemerintah membutuhkan laporan keuangan ya? Karena akan menilai ya kewajiban pajaknya. Jadi dari laporan keuangan akan ketahuan ya apakah perusahaan tadi itu termasuk perusahaan yang taat pajak ya, atau membayar pajak sesuai atau tidak gitu. Termasuk juga kita bisa menilai ya rugi atau laba dari perusahaan tersebut ya. Nah, sehingga bagi pihak eksternal misalnya yang akan membeli saham atau kalau misalnya mau menjual sahamnya itu bisa melihatkan dari laporan keuangan ya. Nah, ini adalah tujuan dari adanya FI ya. Nah, ini tadi kan untuk eksternal tadi kan legal authorities ya, kayak tadi pemerintah ya. Biasanya dalam hal ini adalah dinas pajak ya, perpajakan, bank ya.
Jadi untuk mengetahui misalnya ketika bank itu memberikan pinjaman ya, dia akan melihat laporan keuangannya ya. Apakah perusahaan tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak ya. Auditor ya untuk mengecek ya benar atau tidaknya laporan keuangan. Shareholder ini adalah pemegang saham ya. Kemudian asuransi ya. Kemudian ini otoritas perpajakan ya. Ini otoritas perpajakan. Kemudian media ya. Jadi kita publish ya. Laporan keuangannya itu lewat media biasanya ya. Kemudian financial analysis ya. Jadi untuk melihat kondisi kesehatan dari perusahaan ya. Kemudian internal apa eksekutif ya. Senior manajemen, administrasi, employee untuk melihat secara internal juga kondisi perusahaan. Nah, apa sih organizational object yang ada di financial accounting ya? Jadi ya sama seperti juga modul yang lainnya di financial accounting itu juga ada organizational object ya. Kalau kita bahas di modul sales and distribution itu kan ada sales organization misalnya ya. Kalau di modul material management itu misalnya ada purchasing organization misalnya ya. Nah di modul FI juga ya, dan setiap modul di dalam SAP itu ada organizational object-nya. Ya fungsinya sama ya untuk merepresentasikan ya sudut legal ya atau organization view dari suatu perusahaan ya. Jadi kita bisa memetakan ya struktur perusahaan itu ke dalam sistem SAP ya seperti apa. Kemudian ya membentuk suatu kerangka kerja yang mendukung aktivitas ya bisnis ya. Ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen ya. Ya nanti kan struktur itu ya harus objek ini akan disusun ya. Sehingga sesuai dengan kebutuhan misal laporan ya. Apakah misalnya manajemen itu akan melihat laporan itu di tingkat mana ya. Ataukah misalnya jenis-jenis akunnya ya seperti apa ya. Dari situ kan kita bisa melihat ya. Dari pengelompokan akun itu kita bisa melihat sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa melihat berapa stoknya kan. Kemudian bisa melihat juga berapa utangnya, misalnya piutangnya. Kemudian secara akurat ya menampilkan informasi kondisi perusahaan ya, bisnis perusahaan. Nah, kemudian ini digunakan semua untuk membuat keputusan ya, buat keputusan bisnis ya. Ujung-ujungnya kan informasi yang ada itu adalah sarana ya untuk membantu membuat keputusan bisnis. Kemudian objek yang ada finansial itu adalah company code dan chart of account. Ini yang utama ya. Nah, apa itu company code ya? Company code itu merepresentasikan ya independent legal accounting unit ya. Jadi unit akuntansi ya, legal ya, yang independen artinya perusahaan ya. Jadi dengan kata lain, company code itu perusahaan ya. Perusahaan legalnya ya. Jadi ketika misalnya perusahaan itu dia diwajibkan untuk membuat laporan keuangan ya, bentuk legal entitasnya itu ya, maka dia bisa dibuat ya disetting sebagai suatu company code ya. Ada satu klien itu dia bisa memiliki lebih dari satu company code ya. Misalnya karena perusahaan itu ya dia berada di beberapa negara ya. Di beberapa negara. Ya. Nah, setiap negara itu kan memiliki legal tersendiri ya, jadi aturan tersendiri ya terkait accounting ya. Nah, sehingga setiap negara tadi itu walaupun perusahaannya sama itu menjadi company code yang berbeda ya. Bahkan di suatu negara yang sama ketika perusahaan itu memiliki anak perusahaan, maka anak perusahaan itu akan dibuat menjadi company code yang baru ya. Nah, ini menampilkan nanti ya perbandingan antara aset dengan liability dan equity-nya.
Kemudian chart of account ya. Chart of account ini adalah kumpulan ya dari GL ya. Jadi buku besar ya, GL akun ya, akun yang digunakan oleh perusahaan ya. Nah, chart of account ini dia bisa dimiliki ya, memiliki akun yang kemudian digunakan oleh satu atau lebih company code ya. Jadi satu atau lebih company code itu bisa menggunakan chart of account yang sama ya. Karena memang standar akunnya sama misalnya. Standar GL-nya itu sama. Karena satu holding company ya misalnya, satu induk perusahaan. Nah, jadi chart of account ini adalah kumpulan dari account ya, GL account ya. Nah, kemudian apa itu GL account ya? Nah, GL account itu nanti yang digunakan untuk menyimpan transaksi keuangan ya. Dari keuangan GL account ini merupakan kombinasi yang antara company code dan chart of account ya. Nah, sehingga di sini digunakan untuk menyimpan transaksi ya. Dan sehingga nanti bisa dilihat ya account balance-nya seperti apa ya. Dan dari GL account ini nanti akan dibuat ya financial accounting statement ya, tadi laporan-laporan tadi itu ya, entah itu balance sheet ya, income statement ya, itu dibuat laporannya dengan mengambil data-data yang ada di GL account seperti itu. Nah, ini adalah contoh posting ya ke dalam satu GL account ya. Jadi secara langsung ya. Jadi kita posting itu ya bisa langsung ya. Jadi langsung ke GL account-nya atau istilah direct posting ya. Atau lewat subledger ya. Subledger itu terkait dengan modul ya. Jadi ketika misalnya good receipt ya, ketika good receipt itu dia kan pakai modul material manajemen ya. Nah, itu dia postingnya itu lewat subledger ya, kemudian subledger itu ini posting lewat reconciliation account ke GL ya. Jadi itu indirect ya, dia lewat modul. Tapi kita juga bisa posting langsung indirect posting ke GL ya. Jadi kita langsung masukkan misalnya debit kreditnya, akunnya apa. Contoh di sini misalnya. Jadi kita mau di sini mau beli nih, mau beli peralatan supplies ya, supplies itu atau misalnya supplies expense, jadi pengeluaran misalnya terkait buat listrik misalnya ya. Sebanyak 100 misalnya di sini ya. Nah, akunnya apa? Akunnya misalnya nih supply expense, jadi pengeluaran buat supplies ya, supply ya. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari bank misalnya ya. Di kredit banknya, kemudian di debit supply expense-nya. Nah, jadi ini proses transaksi di SAP-nya ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa membuat ya atau melihat GL account summary-nya ya. Jadi per GL, misalnya kita lihat nih di bank akunnya ya, di bank account ya. Kodenya ini ya, kode akunnya ini ya. Ini company code-nya. Kemudian kita mau melihat nih. Ya, kita mau melihat summary-nya seperti apa, debitnya berapa, kreditnya berapa, ya debit kredit balance-nya ya, kemudian balance totalnya berapa. Kemudian ini periodenya ya. Periodenya. Ini periode ini berdasarkan fiscal years ya. Jadi kalau periode 1 ya tergantung fiscal year-nya dimulai dari kapan. Kalau Januari, jadi periode 1 ini Januari. Kadang-kadang fiscal years-nya itu dimulai dari bulan ke-7 misalnya. Juli misalnya, berarti periode 1-nya adalah Juli. Baik, itu mungkin ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dulu terkait master data dan juga organizational unit yang ada di financial accounting.